ih kayak gitu. Misalnya semalam suami saya bilang, Dek tahu nggak aku punya teman Nyoman, dulu tuh dia tuh bener-bener ngeselin banget sama gue. Terus saya bilang, istrimu tuh ahli moderasi beragama, suaminya kayak begini. Terus dia bilang, enggak, waktu aku dulu SMP misalnya itu ternyata seperti ini. Jadi sekarang Mas dan Mbak semuanya, tentang moderasi beragama, tentang penguatan moderasi itu benar-benar masif banget. Misalnya kemarin itu yang juga sedang masuk 1 tahun yang lalu, tapi videonya sudah di breakdown. Saat saya misi itu masih ada videonya dan saya masih bisa perlihatkan. Itu ada mbak-mbak pakai baju SMA, ada apa ya, siswa SMA pakai berjilbab lalu nyanyi haleluya. Jadi bukan apa-apa, cuma kan itu sudah masuk ranah privasi agama masing-masing. Itu kan nggak layak lah. Cuma ada lagi misalnya ketika teman saya itu juga di pastorat di gereja Bendung, dia nyanyi, ada kolaborasi antara Yayasan Pasamu di Kudus dan juga di pastorat sana itu nyanyi genjringan itu ya. Jadi rebananannya itu santri, tapi yang nyanyi itu dari pihak gereja. Nyanyinya apa coba Mas dan Mbak semua? Ya lawatong. Nah itu nyanyinya di gereja. Kalau misalnya kita nggak tahu betapa sebenarnya ya lawatong adalah nyanyian kebangsaan, nggak ada trademark masing-masing. Kecuali kalau misalnya salah banget kalau sudah selawatan, ya nggak? Jadi Mas dan Mbak semuanya jangan gampang untuk menjustifikasi sesuatu, tapi harus dilihat dulu konteksnya. Terkadang kan, kok ya lawatan ada di gereja? No, please lihat dulu konteksnya. Karena yang ya lawatan adalah tentang kebangsaan. Cuma bahasanya aja bahasa Arab di awal. Maka kita lihat lagi nih, Pak Dita sekeluarga. Pak Dita itu Pak Dita sekeluarga ini adalah kasusnya bom Surabaya. Di Surabaya ini kan Dita dan keluarganya itu bom bunuh diri di 3 gereja. Ada juga Anton itu bom Rusunawa di Sidoarjo. Ada juga Tri Murtiono dan keluarga bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya. Ini semuanya sama-sama 3 keluarga yang melakukan serangan bersama-sama di Surabaya. Nah kasusnya yang sangat amat taat. Dia tidak keluarga yang tidak berkecukupan, justru berkecukupan banget. Cuma dia setiap subuh, khotbah subuh, dia selalu sholat subuh berjamaah di masjid terdekat. Ternyata Allah kandaki, ternyata dia punya mungkin teman yang salah yang mengakibatkan dia berpikiran bahwa dia akan menyerahkan semua keluarganya. Jadi anaknya itu 4, sama istrinya sama dia sendiri semuanya jadi pengantin apa berarti jadi dibom bunuh diri, padahal dia adalah seorang muslim. Kalau secara otak kita yang waras, nggak mungkin dia adalah seorang muslim yang taat tapi melakukan pengeboman. Kita lihat lagi nih, Nuwun Sewu, kemarin kan ada juga misalnya kayak Umar Pate gitu ya, itu kan juga sama-sama di pondok pesantren. Tapi hal-hal yang seperti itu kita juga perlu lihat lagi deh, apakah di pondok pesantren salah itu ada apa enggak misalnya. Tapi saya tidak akan berbicara ke sana. Saya akan berbicara tentang bagaimana sih melihat fenomena gunung es. Mungkin saja kita menjustifikasi itu apa yang kita lihat, tapi ternyata di dalamnya itu growongi. Oke, kita lihat nih, ini tadi di kasusnya Pak Dita ya, tanpa keluarannya muslim yang taat misalnya. Apalagi misalnya di posisinya di Solo itu sampai ayah saya fanatik banget. Jokowi juga dari Solo, orang daerah yang bisa go nasional jadi presiden. Ketawaduannya Solo itu luar biasa. Di Solo saya juga belajar saat saya dulu di Manpeka. Yang satunya abangan banget, yang satunya Muhammadiyah cekek banget, terus yang satunya lagi kayak gitulah. Jadi masya Allah, terus satunya lagi hijau. Itu kentara dulu ya, waktu berarti saya di tahun 2000 itu masih kentara banget, yang merah banget, lalu yang biru, berarti biru itu berarti PAN ya, PAN Muhammadiyah, terus lalu ada hijau itu diwakili sama Takmirul kayak gitu-gitu. Itu dulu kentara banget. Tapi sekarang saat saya bolak-balik saya antar jemput kakak kayak gitu, ya Allah, betapa ademnya Solo. Berarti hebatnya intervensi pemerintah. Bila mana kita tidak melakukan itu, Indonesia ke depan bagaimana?
Irak sama Iran itu kan dia bolak-balik itu kan karena Sunni dan Syiah, sama-sama Muslim. Coba lihat konfliknya Afghanistan itu juga sama kan, sama-sama Muslim. Cuma dia lawan pemerintah, satunya adalah dari pemberontak Kurdi, sama-sama Muslim juga. Yang sebenarnya kita juga perlu antisipasi itu orang-orang di KKB di Papua, tapi tidak dikatakan teroris. Karena apa? Apakah mungkin itu karena tidak atas nama agama? Nah, kita akan lihat nih. Nah, ini yang hari ini akan kita pelajari. Ini di iceberg model. Di iceberg model adalah model gunung es. Di iceberg model adalah model analisa terhadap fenomena yang bersifat kompleks dalam organisasi atau masyarakat yang dikembangkan oleh Sinch and Hamilton. Jadi ini Peter Sinch itu memang dia ahli banget, dia menemukan sebuah teori tentang di iceberg model. Nuwun sewu Mas dan Mbak semuanya. Kalau Mas dan Mbak itu tahu sebenarnya modul-modul ini ada modul PPT yang memang diadaptasi oleh PPT resmi dari Kemenak. Kami paling cuma bisanya ngotak-ngatiknya itu cuma sedikit, tapi memang PPT ini kalimat demi kalimat ini memang dari Kemenak Pusat. Kita harus satu persepsi untuk menyamakan sebuah persepsi bahwa Indonesia wajib untuk diselamatkan apapun agamanya, apapun sukunya, atas nama Indonesia. Events, di sini ada events. Biasanya Mas dan Mbak semuanya, kita biasanya cuma melihatnya di sini events. Padahal kalau kita lihat ini model di iceberg model di sini, events itu hanya 20-30% saja. Kita cuma bisa melihat data ini begini. Kita cuma bisa melihat bahwa Mbak yang tadi siapa si Nurdania, kita cuma bisa melihat di sini ini adalah events. Events berarti sebuah fakta, sebuah realita. Events itu diwakili dengan what is happening. Ketika kita lihat di bawah, semakin kita lihat di bawah itu ada patterns of behavior, ada juga system structure, ada juga mental model. Nanti saya minta Mas dan Mbak semuanya dengan teori yang sama kita akan melihat, dan saya ingin untuk Mas dan Mbak semuanya melihat atau menyaksikan membuat satu tema besar dan melihat tentang eventsnya ini apa, patterns of behavior-nya ini apa, sistem structure-nya ini apa, mental modelnya itu apa. Semakin nanti ke dalam, semakin kita akan berusaha menemukan titik akar permasalahannya. Ini ada tadi contoh yang paling booming kalau di Solo apa nih? Belum ada ya pengambulan di Solo ya? Alhamdulillah ya, jangan ya. Apa nih? Yang paling booming? Banjir. Mungkin konflik antar agama. Kalau kemarin di Batang itu saya dapat hal itu tentang konfliknya Rifaiyah itu. Jadi kalau di Jepara itu ada Ahmadiyah, tapi kalau di Batang itu ada konfliknya Rifaiyah versus Muslim. Jadinya Rifaiyah tuh kayak kayak kelompok Muslim juga, tapi agak sedikit berbeda kayak gitu loh. Kalau di Solo ngomong ya, Jawa Cina. Ada apa dengan Jawa Cina? Solo itu luar biasa, kepercayaannya banyak banget, penghayatnya banyak banget. Setiap 16 Agustus itu saya sering nggak tidur, saya cuma pengen lihat dari kamar belakang saya kan ada yang melakukan apa beratan, terus yang pakai hitam-hitam semua. Saya lupa nama kepercayaannya apa ya. Kenapa? Satu Dharma, jadi hitam-hitam semuanya. Jadi itu luar biasa loh. Solo itu beragam banget. Penghayatnya banyak, aliran kepercayaannya banyak. Saking saya kepo banget itu orang-orang pada ngapain ya dulu, karena saya nggak ngerti tentang seperti ini. Saya dulu cuma ngerti kalau ada agama ya udah agama aja, tapi saya nggak tahu tentang penghayat itu apa, kenapa mereka juga harus diakui oleh negara, dan negara itu luar biasa loh. Setelah 21 tahun mereka berjuang untuk bisa diakui, sekarang di kolom
lainnya, kan dulu kan ada agama-agama diakui adalah 6. Apa mawon? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang itu di kolom KTP, kalau dulu itu masih tulisannya lainnya. Kalau lainnya itu berarti penghayat atau penghayat kepercayaan maksudnya. Sekarang itu apa? Sudah ada tulisan penghayat. Itu adalah setelah mereka berjuang dan negara mengakomodir mereka. Baru tahun kemarin di 2022 di kolom KTP sekarang sudah bisa ada tulisan penghayat. Ketika tulisan penghayat berarti tidak bisa disamakan memang dengan agama, tapi ada pengakuan negara untuk eksistensi mereka. Napa malih? Selain penghayat, selain kepercayaan, mungkin ada clash konflik. Nanti kita akan lihat. Kayaknya nanti setelah diberi tugas deh, Mas dan Mbak gak akan ngantuk lagi. Biasanya sebelum saya masuk itu ada iceberg, ada ice breaking. Apa perlu ice breaking? Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini ibu-ibu ke MPT-MPT, butuh anget-anget sih.